Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk penonton video ini. Di kesempatan kali ini, kami dari mata kuliah regresi terapan di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Kemiskinan adalah tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indeks kedalaman kemiskinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, yang memberikan gambaran tentang kedalaman kemiskinan di berbagai wilayah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan sangat penting dipahami dan mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi dan sosial terhadap indeks tersebut di Indonesia pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita adalah indikator utama kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan penduduk yang berperan penting dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan, tapi belum mendapatkannya. Dan yang terakhir ada harapan lama sekolah yang mencerminkan investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Penelitian terdahulu menunjukkan variabel-variabel tersebut memiliki hubungan signifikan dengan kemiskinan. Peningkatan pengeluaran per kapita dapat mengurangi kedalaman kemiskinan, sementara peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan peluang ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan langsung dengan peningkatan kemiskinan. Nah, penelitian ini relevan dengan upaya global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Di sini kita berhubungan langsung dengan SDGs yang pertama yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. SDGs keempat yang menekankan pendidikan inklusif dan berkualitas. Dan yang terakhir ada SDGs ke-8 yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak untuk semua yang berkaitan dengan variabel ekonomi dalam penelitian ini. Kita lanjut ke pengeluaran per kapita yang mencerminkan daya beli masyarakat dan kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Berdasarkan penyesuaian indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal, menurut BPS tahun 2021, pengeluaran per kapita adalah total biaya konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Rata-rata bersekolah mengukur rata-rata lamanya penduduk menyelesaikan pendidikan formal mulai dari usia 25 tahun. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Menurut BPS pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah ada rata-rata lamanya penduduk menyelesaikan pendidikan formal. Tingkat pengangguran adalah persentase pengangguran dari total angkatan kerja yang terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sementara menganggur. Pengangguran mencakup mereka yang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, tidak bekerja karena merasa tidak mampu mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum boleh bekerja. Harapan lama sekolah adalah jumlah tahun bersekolah yang diharapkan akan dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Pentingnya HLS terletak pada penentuan tingkat perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkiraan lama sekolah ini dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Salah satu metode analisis regresi nonlinear adalah analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik biner digunakan ketika variabel terikat merupakan variabel dengan kategori jenis biner yang bernilai 0 dan 1. Untuk mempermudah naksir parameter regresi, maka pada persamaan yang tertera di layar ditransformasikan sehingga menghasilkan bentuk regresi logistik sebagai berikut. Lalu, untuk metode regresi logistik biner sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan hubungan satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan berkategori diskrit dengan dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Biasanya, kejadian sukses dinotasikan untuk model probit biner adalah model regresi yang menggunakan konsep probabilitas dengan fungsi link yang merupakan inverse dari fungsi distribusi normal standar. Model probit biner dinyatakan melalui persamaan berikut. Diperoleh probabilitas keberhasilan pada percobaan ke I yang sesuai dengan variabel prediktor XI adalah sebagai berikut. Lalu, untuk fungsi transformasi dalam model probit adalah fungsi distribusi kumulatif CDF dari distribusi normal standar. Lalu, untuk model Gompit biner adalah model regresi dengan variabel respon Y yang terdiri dari dua kategori, yaitu 0 dan 1, dan probabilitas keberhasilan pada percobaan didasarkan pada distribusi Gompit. Model Gompit dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. Lalu, dari persamaan yang telah tertulis, diperoleh probabilitas keberhasilan pada percobaan ke I yang sesuai dengan variabel prediktor XI adalah sebagai berikut. Dengan M lebih dari 0 dan lambda lebih dari 0 adalah parameter. Jika beta merupakan vektor parameter, X merupakan vektor variabel pendukung, dia adalah fungsi P yang diasumsikan berhubungan dengan variabel pendukung secara linear. Lalu, untuk uji kesesuaian model sendiri digunakan untuk menilai apakah model sesuai atau tidak. Lalu, pada uji ini, statistik uji yang digunakan adalah uji Hosenberg dan Lemaiseau. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika C kurang dari X kuadrat. Lalu, untuk uji signifikansi parameter sendiri, merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien dari model. Pengujian ini dapat menggunakan uji secara simultan maupun parsial. Dan untuk uji simultan sendiri, digunakan hipotesis H0 dan H1 sebagai berikut, dan perhitungan omnibus test of model coefficient dengan kriteria keputusan H0 ditolak jika G lebih dari X kuadrat atau nilai signifikansi kurang dari alfa. Sedangkan untuk uji parsial, kriteria keputusan H0 ditolak jika W lebih dari X kuadrat atau nilai signifikansi kurang dari alfa dengan V merupakan derajat bebas. Lalu, untuk metodologi penelitian yang kami gunakan, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia melalui lamannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Variabel respon pada penelitian ini adalah indeks kedalaman kemiskinan di 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Sedangkan variabel prediktor yang digunakan adalah pengeluaran per kapita sebagai X1, rata-rata lama sekolah sebagai X2, tingkat pengangguran terbuka sebagai X3, dan yang terakhir adalah harapan lama sekolah sebagai X4. Lalu, untuk populasi
kalkulasi dalam penelitian ini adalah data per provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dari penelitian, dibutuhkan teknis analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu regresi logistik biner dengan langkah-langkah atau tahapan sebagai berikut. Baik, setelah kita melakukan tabulasi data, kita mengkategorikan indeks kedalaman kemiskinan menjadi dua, yaitu untuk kategori 1, provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas persentase IKK Indonesia. Sedangkan untuk kategori 0, yaitu IKK yang memiliki persentase di bawah persentase IKK Indonesia. Nah, selanjutnya kita melakukan statistika deskripsi sebagai berikut, yaitu ada 2 kelompok, Y sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 1, bisa dilihat. Nah, di situ ada 4 variabel bebas yang telah disebutkan tadi, yaitu pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan juga lama sekolah. Nah, selanjutnya kita melakukan multiko untuk mencegah terjadinya korelasi antara keunggulan. Dihasilkan bahwasanya semuanya memiliki nilai kurang dari 10 dan dapat diartikan bahwasanya penelitian ini tidak mengandung multiko. Selanjutnya kita melakukan pemodelan awal regresi logistik biner. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya estimasi parameter baik itu logit, probit maupun gobit. Yang pertama yaitu logit, fungsi logit bisa dilihat pada berikut, yaitu GS. Nah, di situ dia memperoleh probabilitas sukses pada percobaan KI sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu fungsi probit. Nah, fungsi probit bisa dilihat pada layar. Untuk probabilitas suksesnya juga bisa dilihat. Terus yang ketiga itu fungsi gobit. Nah, dari probabilitas suksesnya juga bisa dilihat. Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis sendiri yaitu ada 2, uji parsial T dan juga uji simultan. Uji simultan menggunakan uji omnibus test of model coefficient. Nah, di situ untuk secara bersama-sama apakah semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependent. Nah, dari situ bisa dilihat bahwasanya fungsi logit, probit maupun gobit kalau H0, yang artinya variabel independen dapat secara simultan baik menggunakan fungsi logit, probit maupun gobit dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, yakni indeks kedalaman kemiskinan. Nah, kemudian kita melakukan uji parsial T, uji Watt yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen yang terdiri dari pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan juga harapan nama sekolah mampu mengaruhi variabel dependen. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sini baik logit, probit, gobit memiliki pada X1 dan juga X3 memiliki nilai signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga didapatkan bahwasanya tidak signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Sedangkan pada logit, probit, gobit juga di X2 dan X4 merupakan signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Nah, setelah itu kita mengeluarkan variabel X1 dan juga X3 didapatkan pada pemodelan akhir regresi logistik biner sebagai berikut. Nah, dari sini kita melakukan uji Watt lagi. Nah, di sini dilihat bahwasanya baik X2 maupun X4 pada logit, probit maupun gobit tolak H0 yang artinya X2 maupun X4 signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Selanjutnya kita lihat fungsi logitnya. Fungsi logitnya bisa dilihat pada layar sebagai berikut. Untuk probabilitas suksesnya juga, yang kedua yaitu fungsi probit dan yang terakhir yaitu fungsi gobit. Baik, untuk uji kelayakan regresi di sini kami menggunakan yaitu fitness of test yang diukur dari nilai C-square. Nilai C-square ini kan nilai yang terkecil yaitu probit, dan juga nilai probit merupakan untuk ketepatan klasifikasi pada model logit didapatkan APER-nya sebesar 17,65%. Lalu akurasi bisa didapat dengan satu net APER yaitu 82,35%. Dapat disimpulkan klasifikasi indeks kedalaman kemiskinan tinggi dan indeks kedalaman rendah pada model regresi logistik biner cukup baiknya. Untuk hasil ketepatan klasifikasi pada model COVID, APER-nya sebesar 17,65%, sehingga akurasi bisa didapat dengan satu net APER yakni sebesar 82,35%. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi indeks kedalaman kemiskinan tinggi dan indeks kedalaman kemiskinan rendah pada model regresi logistik biner fungsi COVID cukup baik. Ketepatan klasifikasi model COVID didapatkan nilai APER-nya sebesar 20,59%. Akurasi bisa didapat dengan satu net APER yakni sebesar 79,41%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam klasifikasi indeks kedalaman kemiskinan tinggi dan indeks kedalaman kemiskinan rendah pada model regresi logistik biner cukup baik. Kebaikan model bisa kita lihat bahwa di antara logit dan probit AIC-nya lebih kecil yaitu logit, hingga diketahui bahwa kebaikan model terletak pada regresi logistik biner. Baik, selanjutnya interpretasi model terbaik yang didapatkan bahwasanya model terbaiknya yaitu pada fungsi logit pada pemodelan regresi logistik biner. Sehingga di situ kita interpretasinya itu menggunakan pot rasio dan juga interpretasi pemodelan tadi dengan marginal effect. Nah, untuk pemodelannya bisa dilihat pada layar. Nah, untuk hasil uji koefisien model untuk kota rasio pada 2 yaitu 0,05, untuk S4 10,9913. Variabel dijelaskan berdasarkan interpretasi kota rasio tadi. Yang pertama untuk rata-rata lama sekolah, setiap kenaikan rata-rata lama sekolah bagian bawah 0,05 kali lipat menaikkan indeks kedalaman kemiskinan pada suatu provinsi. Nah, yang untuk harapan lama sekolah, setiap kenaikan satu harapan lama sekolah kecenderungan 10,9913 kali kenaikan indeks sekolah yaitu S4 untuk Y sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 1 bawahnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia
adalah rata-rata ramah semesta. Berdasarkan hasil regresi logistik biner diperoleh model regresi sebagai berikut. Lalu diperoleh dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia, yaitu variabel rata-rata ramah sekolah dan harapan di mana p-value dari uji parsial untuk variabel rata-rata ramah sekolah sebesar 0,05 dan variabel harapan ramah sekolah sebesar 0,5. Adapun hasil dari nilai S-square dengan tingkat akurasi 51,9% dengan hasil ketepatan klasifikasi metodologi sebesar 82,35%, model profit sebesar 8,35% dan model profit sebesar 39,41%. Didapatkan hasil pemodelan dalam regresi logistik biner yang dilakukan dengan marginal efek yaitu sebagai berikut. Lalu untuk saran untuk peneliti selanjutnya kita dapat menambahkan variabel atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.